sewa skuter. Oh, di bawah ya? Oh, beda lagi. Oke, bisa. Hmm? Enggak? Ya, Oke. 2 orang Ya. ya. Makan. Nih, kebun raya Bogor. Nah, ada taman akuatik, Taman Meksiko. Kita bisa sewa motor listrik di sini. Nah, ini nih, dan sewa fasilitas. Bisa di sini sih, sewa fasilitas. Reset semua ya, Bapak Ibu. Ya. Kita berangkat. Mana ya, Pak? Kita nggak lewat langsung jelas istananya, tapi kita dari nampakan kejauhan. Tapi itu pun belum tahu karena jalurnya entah masih dibuka atau sudah ditutup. Karena lagi ada acara untuk besok untuk persiapan. Baik ya Bapak Ibu, untuk di sini pun saya akan menjelaskan atau menjadi guide, menjelaskan beberapa objek maupun juga sejarah dari Kebun Raya Bogor. Untuk yang pertama dimulai dari usia Kebun Raya Bogor, saat ini untuk usianya sudah mencapai 207 tahun. Itu dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Memiliki luas sekitar 87 hektar dan itu masih di luar dari istana. Kemudian untuk pendirinya peneliti berkebangsaan dari Jerman dengan nama Profesor Renoir. Total juga di dalam ini ada sekitar 11 sampai dengan 12.000 tanaman dan itu semua sudah dikelompokkan Bapak Ibu sesuai dengan suku maupun juga jenisnya masing-masing. Pak, maaf. Bisa apa? Bisa foto ke tempat duduk? Oh boleh? Maaf ya. Ya silakan. Nanti masuk per wahananya gratis ya Mas? Misalnya Kalau tarik ke untuk Taman masuk ke Meksiko. taman-tamannya itu masuk gratis. Oh, Nggak perlu bayar lagi. oke. Ini untuk contoh tanaman-tanaman yang memang sudah dikelompokkan, kita berada di bagian area palem ya Bapak Ibu. Contohnya ada koleksi dari salak di area samping kanan. Ini ada salak kamartitika dengan asal dari Kalimantan atau salak Kalimantan itu sendiri. Kanan bawah juga di sana itu ada variatif lainnya, ada salak condet, salak pondo, salak tirai maupun juga salak samosir. Selain salak ada lontar di area samping kiri, pohonnya yang tinggi dan lontar biasa memiliki buah yang dinamai dengan buah siwalan. Seperti kolang-kaling atau seperti kelapa. Buah lontar kata orang itu ya. Berikutnya kita menuju ke bagian Taman Astrid yang merupakan taman utama Kebun Raya Bogor. Kita melintasi di sini jembatan putih, untuk di bawahnya ada Sungai Ciliwung. Kali Ciliwung ini langsung mengalir ke Depok atau Jakarta. Kali Ciliwung. Dan selanjutnya di area kanan di sini ada koleksi randu atau pohon kapuk. Contohnya ada randu kembar yang usia sudah mencapai di 104 tahun, ditanam di 1920. Baik, ini untuk Taman Astridnya, taman utama Kebun Raya Bogor yang juga terdapat restoran di bagian depan atas. Itu namanya Resto Rasa. Bapak Ibu dibuka untuk umum dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan untuk nama Astridnya itu dari taman ini, itu diambil dari Ratu Belgia yang berkunjung ke sini pada tahun 1928. Dan juga untuk khususnya Taman Astrid menjadi tempat favorit bagi para pengunjung untuk menjadikan tempat ini sebagai gelar tikar untuk berpiknik ataupun untuk membuat acara ya, seperti acara kumpul kayak legenda.
Koleksinya sendiri di sini ada pohon damar. Pohon-pohonnya di samping kiri dan juga seberang kanan. Dimana untuk pohon damar ini biasanya digunakan untuk industri pembuatan korek api, papan bingkai, maupun juga peralatan atau perabotan rumah tangga. Bagian getahnya bisa digunakan sebagai pembuatan lilin maupun juga untuk resin. Area tengahnya sekaligus ada hiasan jenis dari bunga kana hibrida atau bunga tasbih. Saya mau juga ternyata. Lalu di area kanannya di sini kita sampai berada di bagian pintu 3 dari arah Siloam ataupun Lipo Plaza Kebun Raya Bogor. Kita pintu 3 tadi nanti. Jalur tercepatnya masuk untuk ke bagian Taman Astrid dan juga Anggrek ya, Bapak Ibu. Oh, Anggreknya Anggrek. sendiri ada di bagian samping kiri ataupun di bawah. Ada jualnya juga nggak, Pak? Kalau untuk yang dijual dalam bentukan bibit Pak, Oh. atau kultur jaringan ya. Ya kalau yang sudah jadi biasanya kalau pada saat ada pameran saja atau bazar. Itu masuk ke dalamnya bisa nanti kalau misalnya Masuk kita ke dalamnya bisa gratis Ibu. Jadi tidak perlu berbiaya lagi. Ada 2 gedung ya, yang lama tadi, yang awal. Kemudian juga ini untuk yang gedung barunya dengan nama Gria Anggrek Sujana Kasan. Diresmikannya di tahun lalu, tepatnya di tanggal 17 Mei 2023. Dan di dalam tersebut juga memang sudah dibagi menjadi 2 kelompok ataupun 2 bagian anggreknya. Itu ada anggrek silangan maupun juga anggrek alami. oh ini ada playground. Ini nggak boleh. Ya, dan selanjutnya di area samping kiri kita sampai berada di bagian koleksi tanaman obat. Tanaman obatnya seperti sirih, kumis kucing, sambiloto, ada beluntas, jahe, daun daruju, temulawak maupun kencur. Dan juga area ini pun menyatu bersama dengan koleksi dari pohon kopi, Bapak Ibu. Koleksi kopinya dalam pot samping kiri ada 2 jenis yaitu robusta maupun arabica dengan masing-masing asalnya dari daerah Lampung, area Ulu Belu. Kemudian juga ada dari Gunung Puntang, Kabupaten Bandung. Ya, ini untuk kopinya. Dan di samping kanan ada taman namanya Taman Sujana Kasan atau Taman Garuda. Kalau disebut Taman Garuda karena ada tanaman dibentuk lambang Garuda, Bapak Ibu, pada bagian area tengah. Kemudian kalau untuk Sujana Kasannya itu merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor, tepatnya pada 1959. Duren. Bibit duren. Tahu. Ya, di sini melintasi jembatan Surya Lembayung. Untuk di bawahnya ada Sungai Ciliwung. Nah, kali Ciliwung tadi lah. Datakan lebih jelas dibanding Kali dengan Ciliwung. jembatan putih ya. Lewat kali Ciliwung. Jembatan Surya Lembang. Ada pengunjungnya di sini. Kalau gue motoran sampai ke sini, kalau takut deh. Untuk saat ini juga kita saat ini berada di area hutan di mana tidak ada taman lagi dan juga pohon-pohon besar rata-rata usianya sudah menginjak di ratusan tahun. Masih ada beberapa koleksi tanaman juga seperti kelompoknya dari sukun, nangka, dan keluih. Bapak Ibu letaknya di area samping kiri. Lalu di area depan ada objek menarik yaitu disebut dengan pohon jodoh. Karena terdapat sepasang pohonnya beda jenis, ibaratnya cowok dan juga cewek yang sedang berdampingan. Bagian samping kirinya ada koleksi dari pohon merati yang diibaratkan juga pohon meratinya itu sebagai cowoknya. Dan juga untuk yang di bagian samping kanannya ada pohon beringin dengan asal dari Malaysia yang diibaratkan sebagai ceweknya. 158 tahun yang ditanam pada 1866 ya. Terus 58 Itu pohon jodoh Bapak Ibu. Dan ini untuk situs cagar budaya Komplek Makom Keramat dari istri Prabu Siliwangi, Ratu Galung Mangkualam Prabu Siliwangi.
mana ini? Oh ini. bagian samping kanan, dan terdapat papan ketangannya juga untuk lebih jelasnya. Satu galung, baju pra, bawa dan solena galuh pangkuannya. Itu satu keluarga dari Kerajaan Sunda dulu, Pakuan Pajajaran. Bagian samping kiri juga ada jembatan ikonik Kebun Raya Bogor, yaitu jembatan merah. Saat ini jembatannya sudah ditutup karena sudah rapuh atau sudah tua. Ya, itu juga dikenal dengan sebutannya jembatan putus cinta ya, karena memiliki mitos yang balik dengan pohon. Kalau ke situ pacaran bisa putus ya, untuk mitosnya. Sangat dikenal juga ketika itu. Di sisi kanan juga ini berikutnya ada pohon besar. Koleksi dari kenari raksasa dengan usia pohonnya ini sudah mencapai di 169 tahun. Ini contoh untuk beberapa buahnya ada berserakan banyak di bagian kanan bawah. Lalu kenari, si pohon ya. kenarinya tersebut itu memiliki akar yang disebutnya dengan akar banir atau akar papan. Sama seperti pohon jodoh nantinya bentukan dari pohonnya. Dan si buah kenari yang tersebut itu atau kacang kenari itu masih bisa dikonsumsi, Bapak Ibu, layaknya seperti kacang kenari pada umumnya. Berapa umurnya tadi? Tadi 169. Tahun tanamnya di 1855. Oke, ini berikutnya ada koleksi dari sagu maupun juga sawit. Oh iya, sagu. Banyak nih karangan lele nih. Yaitu sawitnya di atas dan sagu di bagian bawah. Bagian Bapak Ibu. bawah. Nah, kalau untuk arah kiri kembali ke Taman Astrid, taman utama Kebun Raya Bogor. Oh iya iya. Patokannya jembatan putih. Selanjutnya kita menuju ke area utara. Sisi utaranya ini ada area palem yang biasa dikenal dengan sebutan itu Beverly Hills Kebun Raya Bogor ya. Dan ada satu jenis koleksi dari pohon ulin atau yang dikenal dengan kayu besi. Area samping kanan pohonnya yang besar ataupun tinggi ini. Ulin sendiri jika terkena air dia akan semakin kuat, maka dari itu biasa digunakan untuk fondasi rumah, pelapis perahu maupun bantalan rel kereta. Yang tadi taman akuatik, selanjutnya ada koleksi dari sikas. Sikas naga kita menyebutnya karena dia memiliki batang pohon yang besar dan juga mirip seperti sisik naga ya, ada di Sikas area ya, samping kiri, Bapak Ibu. Kemudian pandan Apa dari sikas Indonesia, ya? pandan juri, pandan yang digunakan untuk anyaman atau kerajinan tangan seperti pembuatan tikar, tas, topi maupun dompet. Memang juga masih bisa hidup di area pantai untuk tentunya bisa menjadi mangrove. Nenek ini jalan ya dari itu jalan. Ya, dan selanjutnya ini ada koleksi dari pohon raja, salah satu pohon tinggi di Kebun Raya Bogor yang usianya sudah mencapai di 110 tahun. Dan untuk akarnya juga ini sama, bentukannya mirip seperti pohon kenari tadi yang disebutnya dengan akar banjir ya. Tahun tanamnya di 1914. Lalu ada pohon Tarzan juga selanjutnya. Atau akar liana yang nama aslinya disebut pohon Tarzan karena mirip seperti akar gelantungan Tarzan. Banyak airnya itu. Oh, ini mana lagi? Tadi. Dan kita masih lanjut ya ke area utara. Jadi ini ada olive khususnya untuk tempat membeli oleh-oleh merchandise Kebun Raya Bogor. Di kanannya Secret Garden untuk resto atau cafe Resto. terdekat di area pintu 1 ya. Bibit tanamannya nggak ada. Kalau untuk bibit tanaman yang di olive itu kebanyakan untuk tanaman hias Pak. Oh. Seperti aglonema ya maupun juga sukulen, kaktus kecil ya, kaktus mini. Kalau anggrek khususnya itu di area anggrek itu tadi. sendiri yang tadi. Jadi kita melewati beberapa bangunan peninggalan Belanda. Ada bangunan Melchior di kiri yang didirikan pada tahun 1884. Lalu saat ini dikenal dengan namanya yaitu Wisma Tamu Nusa Indah. Dulunya dipakai oleh Dr. Melchior, yaitu merupakan direktur kelima yang menjabatnya di tahun 1880. Diambil gedung tersebut itu bersama dengan keluarga ataupun beberapa peneliti lainnya. Ini kita udah mulai memasuki area Palem yang biasanya disebut dengan Beverly Hills-nya Kebun Raya Bogor. Di
kanan juga ada taman, namanya Taman Teisman. Taman yang bisa menembus langsung ke area Istana Bogor. Kemudian juga untuk nama Teismannya tersebut itu diambil dari peneliti berkebangsaan Jerman yang pernah menjabat sebagai direktur ketiga pada tahun 1831. Dia juga yang menata ulang kembali ataupun yang merombak semua tanaman di sini dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Agar untuk mempermudah juga untuk penelitiannya maupun juga untuk konservasinya. Kita berada di area bambu selanjutnya. Ini ada bambu kuning, bambu yang sangat mudah dikenali. Rebungnya bisa digunakan menjadi obat, yaitu obat liver atau hepatitis, Bapak Ibu. Dengan cara direbus rebungnya baru diminum air rebusannya. Kemudian bambu pitung, ada bambu hitam, ada lagi nanti bambu lemang dan juga bambu raksasa. Mana bambu raksasa? Ini nggak murah cepat. Oh, ini. Mana mas bambu raksasa? Tadi di seberang kanan sana Ibu yang paling besar nih. Tadi ada beberapa memang di belakang. Untuk istananya ada di bagian depan atau di samping kiri ya Bapak Ibu. Istana Bogor. Tidak kita lewati karena lagi ada persiapan untuk acara besok. Nah kemudian juga ada makam Belanda tidak jauh dari istana, tepat di dalam area kiri. Ini kurang lebih ada 42. Mereka rata-rata meninggal akibat terkena wabah malaria. Ya. Ya, dan ini untuk koleksi bambu raksasanya. Bambu raksasa. Dengan asal dari daerah Besar Myanmar, ya. Bapak Ibu memiliki diameter tengah yang bisa Besar mencapai hati. 30 cm dan diameter bawah itu bisa mencapai di sekitar 50 cm. Bambu gembong atau bambu raksasa. Itu bambu kuning yang awal, kemudian ini untuk bambu talang atau bambu lemang yang dikhususkan untuk membungkus lemang, makanan ciri khas dari Sumatera Barat ya, pada area Padang. Di Lahap banyak juga. Oke, that's isi dari Report. Thanks for watching. Oke, jadi